Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Guru dalam pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6. Bagaimana kabar kalian murid-murid yang di rumah? Pak Guru berharap kalian baik-baik saja ya, dan tetap semangat meskipun di rumah. Kali ini kita akan membahas terkait materi Sunan Ampel. Nah, mungkin murid-murid pernah ziarah ya di Wali 9. Nah, salah satu yang dikunjungi itu pasti ada Sunan Ampel. Tahukah murid-murid tentang Sunan Ampel? Sunan Ampel merupakan salah satu dari anggota Wali 9 yang mempunyai banyak jasa dalam penyebaran dan perkembangan agama Islam di Pulau Jawa. Secara umum dikatakan bahwa Sunan Ampel merupakan bapak dari para wali. Hal ini dikarenakan dari tangan beliaulah banyak lahir para pendakwah Islam kelas 1 di Jawa. Nama asli Sunan Ampel yakni Raden Rahmat. Kemudian beliau mendapat gelar Sunan yang berasal dari gelar kewaliannya. Sedang nama Ampel atau Ampel Denta ini diambil dari tempat tinggalnya yang dekat Surabaya. Anak-anak tentu sudah ke sana ya. Nah, kalau belum, nanti kalau bapak ibunya ziarah ke Wali 9 ikut biar tahu petilasan Sunan Ampel. Raden Rahmat dilahirkan pada tahun 1401 Masehi. Tepatnya yakni di Campa. Menurut beberapa sejarah, banyak para ahli yang merasa kesulitan untuk menentukan Campa itu letaknya di mana. Banyak sejarah yang saling membenarkan klaimnya sendiri-sendiri. Jadi di sini yang Pak Guru percaya adalah sumber dari buku SKI kelas 6 MI Miftahul Huda dari yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, tapi belum ada buku cetaknya. Hal ini karena memang masih belum ada pernyataan secara tertulis maupun prasasti yang menunjukkan Campa itu ada di mana. Ada yang mengatakan ada di Malaka, ada yang mengatakan di Jawa, ada yang mengatakan dari Vietnam, ada yang mengatakan dari China, ada yang mengatakan dari Aceh. Nah, pokoknya banyak simpang siur terkait dengan letak Campa yang sebenarnya. Tapi yang perlu diketahui adalah Raden Rahmat lahir di tahun 1401 Masehi di daerah Campa. Sunan Ampel atau Raden Rahmat merupakan anak dari Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Maghribi. Peziarah biasa memanggil Syekh Maghribi. Itu terkenalnya itu makomnya di pinggir dekat pesisir. Yang kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Gresik. Nah, ini sudah Pak Guru terangkan di video yang telah lalu terkait dengan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel mempunyai ibu yakni yang bernama Dewi Candrawulan. Dewi Candrawulan yang merupakan saudara kandung dari putri Dorowati Murdiningrum.
Nah, Putri Dorowati ini mempunyai anak namanya Raden Fatah. Nah, nanti pada perkembangan berikutnya Raden Fatah ini juga akan ikut mengembangkan Islam di Jawa. Dewi Dorowati Murdiningrum itu adalah istri Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya kelima. Jadi kalau secara silsilah itu Sunan Ampel ini masih sedarah dengan Raden Fatah dari ibu, karena ibunya Raden Fatah dengan Sunan Ampel itu kakak adik. Kalau Raden Fatah itu keturunan dari Brawijaya, tetapi kalau Sunan Ampel itu keponakannya Prabu Brawijaya kelima. Sunan Ampel mempunyai 2 istri, murid-murid. Istrinya cantik-cantik tentu ya. Ya. Yang pertama namanya Dewi Karimah dan yang kedua bernama Dewi Candrawati. Jadi nanti kalau ditanya murid-murid, Sunan Ampel punya istri atau tidak? Punya ya, punya 2 ya. Tapi murid-murid nanti punya 1 saja, jangan punya 2. 1 saja cukup, dijaga baik-baik. Pernikahan Sunan Ampel dengan istri pertamanya, yaitu yang bernama Dewi Karimah, dikaruniai 2 orang anak yang bernama Murtasih. Ya, Murtasih ini seorang perempuan. Ya, kita beri nama Dewi Murtasih. Dan yang kedua yaitu Dewi Murtasimah. Jadi yang pertama ini Murtasih dan Murtasimah. Mungkin kembar ya murid-murid. Pak Guru juga belum tahu datanya apa kembar atau tidak. Yang jelas yang pertama itu Dewi Murtasih, yang kedua Dewi Murtasimah. Ya, Dewi Murtasih ini istri Raden Fatah. Nah, kepethuk dengan ponakannya lagi kan. Dan Dewi Murtasimah diperistri oleh Raden Paku atau Sunan Giri. Nah, seperti itu. Jadi semua sunan itu kalau dilihat dari pernikahannya itu masih saudara. Ya, tunggal sepupu seperti itu. Ini memang agar perjuangannya semakin kuat itu caranya seperti itu. Pernikahan dengan istri keduanya yang bernama Dewi Candrawati, Sunan Ampel dikaruniai 5 orang anak. Wah, dari istri kedua ini malah mendapat 5 anak. Siapa sajakah 5 anak itu? Yaitu Siti Syariat, Siti Mutmainah, Siti Sofiah, Raden Maulana Makdum, Ibrahim atau Sunan Bonang. Nah, berarti ini Sunan Bonang itu silsilahnya adalah dari Sunan Ampel. Dari istri kedua ya, bukan istri pertama. Kalau istri pertama itu wanita semua, Murtasi dan Murtasimah. Dan Syarifuddin atau Raden Qasim yang dikenal dengan Sunan Derajat atau biasanya disebut dengan Sunan Sedayu. Nah, inilah kenapa Pak Guru tadi berkata bahwa Sunan Ampel ini bisa dibilang itu bapaknya para wali ya. Karena banyak sekali yang keturunannya yang menjadi wali 9, yang termasuk anggota wali 9. Nah, demikian murid-murid sekilas tentang silsilah Sunan Ampel. Jadi murid-murid sudah tahu ya Sunan Ampel itu keturunan siapa? Sudah tahu ya, yaitu keturunan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nanti Sunan Ampel juga akan mempunyai keturunan yang menjadi penggerak Islam di Pulau Jawa, yaitu para sunan-sunan yang Pak Guru sebutkan tadi. Terima kasih atas perhatiannya dan Pak Guru berharap murid-murid tetap semangat jaga kebersihan meskipun di rumah. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya.
Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.